Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya, pertemuan ke-6, yaitu tentang mikrobiologi yang berhubungan dengan makanan. Yang akan bahas kita pertama yaitu tentang bakteri ya. Jadi mikrobiologi ini ada bakteri, ada virus, ada kapang atau jamur, dan ada parasitologi. Nah, bakteri ini dapat menyebabkan keracunan pangan melalui dua mekanisme ya. Kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu, yaitu intoksikasi dan infeksi. Kalau intoksikasi intinya bakteri ini dapat menyebabkan keracunan makanan ya. Jadi intoksikasi adalah keracunan pangan yang disebabkan oleh produk toksin ya. Jadi bakteri ini menghasilkan toksin ya, atau bakteri sering disebut sebagai bakteri patogen. Contoh bakterinya yang pertama adalah Bacillus cereus. Nah, bakteri ini merupakan bakteri yang berbentuk batang, kemudian tergolong gram positif ya, bersifat aerobik atau memerlukan oksigen dalam pertumbuhannya, dan membentuk endospor. Nah, endospor ini agak susah ya kalau kita matikan dengan suhu di atas 7, kurang dari 70. Nah, gejala yang timbul apabila makanan mengandung Bacillus cereus ini berhubungan dengan saluran pencernaan seperti mual, nyeri perut, ya, kram, diare, ya. Diarenya ini juga banyak berair atau cair ya, yang terjadi selama 8-16 jam. Nah, setelah mengkonsumsi pangan. Bila seseorang mengalami keracunan yang disebabkan oleh toksin Bacillus cereus ini dapat menyebabkan muntah. Dan gejala yang timbul akan bersifat lebih parah dan akut serta berhubungan dengan saluran pencernaan bagian atas ya, berupa bisa mual, muntah dimulai 1-6 jam setelah mengkonsumsi pangan yang tercemar. Yang kedua adalah Clostridium botulinum. Bakteri ini bakteri anaerob atau hidupnya tanpa membutuhkan oksigen, biasanya pada makanan kaleng, merupakan gram positif, membentuk spora yang sangat tahan panas ya, kemudian bersifat anaerob ya, tadi tidak membutuhkan oksigen dalam perkembangbiakannya, dan tidak tahan dalam asam tinggi ya, sehingga kalau kita mengkonsumsi produk makanan kalengan sebaiknya dipanaskan terlebih dahulu untuk panasnya yang cukup ya, sehingga sporanya ini akan mati. Nah, toksin botulism ini bersifat termolabel ya. Jadi termo itu kan panas ya, dia akan labil ya sebenarnya kalau pada suhu yang sangat panas. Nah, pemanasan pangan bisa sampai suhu 800 derajat Celcius selama 30 menit ya. Cukup untuk merusak toksin. Sedangkan spora bersifat resisten terhadap suhu pemanasan normal dan dapat bertahan hidup dalam pengeringan dan pembekuan. Nah, gejala botulism ini berupa mual, muntah, ya, pening, sakit kepala, ya, pandangan berganda, tenggorokan, hidung terasa kering, nyeri perut, ya, dan sampai dapat menimbulkan kematian. Gejalanya bisa timbul 12-36 jam. Nah, masa sakitnya atau masa inkubasinya sekitar 2-14 hari. Bakteri yang penyebab intoksikasi yang selanjutnya yaitu selain Bacillus cereus, Clostridium botulinum, yang ketiga yaitu Staphylococcus aureus. Ini terdapat 23 spesies. Bakteri ini paling banyak menyebabkan keracunan pangan, berbentuk bulat ya, seperti anggur ya yang bergerombol, tergolong juga gram positif dan bersifat anaerob fakultatif. Ya, jadi bisa membutuhkan oksigen, bisa enggak ya, fakultatif, dan tidak membentuk spora ya. Toksin yang dihasilkan bakteri ini bersifat tahan panas sama dengan Clostridium, sehingga tidak mudah rusak pada suhu masak normal. Bakteri dapat mati tetapi toksinnya akan tetap tertinggal. Nah, toksin dapat rusak secara bertahap ya saat pendidihan selama minimal 30 menit. Jadi pada saat suhu 100 derajat Celcius tunggu 30 menit baru toksinnya akan mati. Nah, pangan
yang dapat tercemar dengan bakteri ini adalah produk pangan yang kaya terhadap protein, ya, contohnya daging, ikan, susu, daging unggas, produk pangan matang yang ditujukan dikonsumsi dalam keadaan dingin seperti salad, puding, sandwich, ya, produk pangan yang terpapar pada suhu hangat selama beberapa jam. Pangan yang disimpan pada lemari pendingin juga yang terlalu penuh juga dapat menjadi tempat yang cocok ya untuk perkembangan Staphylococcus ini. Nah, suhunya kurang rendah ya, serta pangan yang tidak habis dikonsumsi dan disimpan pada suhu ruang. Gejala keracunan terjadi dalam jangka waktu 4-6 jam ya. Kemudian gejalanya mual, muntah ya, dan bisa lebih dari 24 jam. Diare ya, hilang nafsu makan, kram pada perut yang sangat hebat ya. Distensi abdominal ya, demam ringan, pada beberapa kasus berat dapat timbul sakit kepala, kram otot maupun perubahan tekanan darah. Jadi Staphylococcus aureus ini sebagian besar sebenarnya tidak menimbulkan demam, tapi demamnya demam ringan. Kemudian setelah intoksikasi, bakteri yang kedua kita kelompokkan menjadi bakteri penyebab infeksi. Nah, kalau bakteri intoksikasi itu menghasilkan toksin, toksin atau spora, kalau infeksi ini bakteri patogen yang dapat menginfeksi korbannya melalui pangan yang dikonsumsi. Contoh bakteri yang pertama dan yang terkenal adalah Salmonella atau Salmonella sp atau Salmonella typhosa ya, yang menyebabkan tibas ya, merupakan gram negatif. Ya, kalau yang lain tadi positif, ini gram negatif, bersifat anaerob fakultatif, ya, motil atau bergerak dan tidak menghasilkan spora. Nah, Salmonella bisa terdapat pada bahan pangan mentah seperti telur, daging, ayam mentah, serta akan bereproduksi bila proses pemasakannya tidak sempurna. Sakit yang ditimbulkan ya dinamakan salmonellosis. Cara penularan yang paling utama itu karena tertelan oleh bakteri ya dalam pangan yang berasal dari pangan hewani yang terinfeksi salmonella. Pangan juga dapat terkontaminasi oleh penjamah yang terinfeksi ya, binatang peliharaan maupun hama, atau melalui kontaminasi silang atau cross contamination akibat higiene yang buruk. Nah, penularan bisa terjadi dari satu orang ke orang lain, ya, juga dapat terjadi selama infeksi. Gejala keracunannya sama seperti yang lain, ya, diare, kram perut. Nah, demam ya. Nah, demamnya ini khas ya kalau Salmonella ya, agak cukup tinggi ya, timbul setelah 8-72 jam setelah mengkonsumsi. Nah, gejala lain bisa menggigil ya karena demam tadi, sakit kepala, dan gejalanya dapat berlangsung lebih dari 7 hari. Dan biasanya orang sakit tipes itu malah lebih dari 14 hari. Nah, banyak orang dapat pulih tanpa pengobatan, tetapi infeksi Salmonella ini juga dapat membahayakan jiwa, terutama pada anak-anak atau yang berisiko tinggi ya, anak-anak usia lanjut ya, dan orang-orang yang mengalami gangguan kekebalan tubuh. Pencegahannya masak ya hingga matang makanan seperti telur, unggas ya, daging cincang, kemudian cuci dengan bersih ya. Hindari konsumsi produk olahan susu yang belum mengalami pasteurisasi atau menghindari makanan mentah. Nah, kemudian bersihkan permukaan dapur agar tidak terjadi kontaminasi silang. Jadi pisau yang dipakai untuk mengiris bahan pangan matang dengan yang mentah itu harus berbeda. Yang selanjutnya bakteri, kalau intoksikasi tadi Clostridium botulinum, kalau Clostridium perfringens ini termasuk golongan infeksi. Merupakan gram positif, membentuk endospor yang bersifat anaerob. Bakteri ini terdapat kebanyakan di tanah ya, khusus manusia maupun hewan, daging mentah, unggas maupun bahan pangan kering. Clostridium perfringens dapat menghasilkan enterotoksin yang tidak dihasilkan pada makanan sebelum dikonsumsi, tetapi dihasilkan oleh bakteri di dalam usus.
Nah, gejala keracunannya timbul setelah 8 sampai 24 jam. Kemudian gejala yang timbul bisa berupa nyeri perut, diare, mual, dan jarang disertai dengan muntah. Gejala berlanjut ya sampai 12 sampai 48 jam, tetapi pada kasus yang lebih berat bisa berlangsung 1 sampai 2 minggu, terutama pada anak-anak maupun usia lanjut. Yang selanjutnya adalah Escherichia coli. Nah, kita tahu Escherichia coli ada bermacam tipe ya, ada ETEC, ada EHEC, ada EYEC, dan ada yang lainnya. Nah, yang dibahas di sini adalah yang tipe EHEC-nya, enterohemoragik ya. Kalau enterotoksikenik atau ETEC itu termasuk di dalam golongan intoksikasi ya. Kalau yang E. coli jenis EHEC atau enterohemoragik Escherichia coli atau EHEC ini merupakan dikelompokkan di dalam infeksi. Makanan yang tercemar ada di susu ya, susu mentah ya, cemaran fekal pada air, dan gejala keracunannya bisa berupa kram perut, diare ya, dan beberapa kasus dapat timbul diare berdarah, demam, mual, dan muntah. Masa inkubasinya sekitar 3-8 hari, sedangkan pada kasus yang sedang itu bisa sampai 3-4 hari. Ini gambar tabel ya, jenis bakteri waktu inkubasi dan gejala keracunannya. Contoh jenis bakteri, ini udah di luar tadi ya, ini gabungan antara yang menyebabkan intoksikasi dan infeksi. Contohnya yang pertama adalah Clostridium botulinum. Namanya botulism. Ini waktu inkubasinya 12-36 jam. Ini nanti kalau kita belajar KLB keracunan pangan ini harus kita pahami ya. Jadi atau lebih lama atau lebih pendek. Kalau gejalanya ini ya. Kemudian kalau intoksikasi ya seperti Staphylococcus aureus ini 1-7 jam. Biasanya yang paling banyak dominannya 2-4 jam. Ya, gejalanya pusing, ya, menggigil dan sebagainya. Kemudian salmonella, penyakit yang namanya salmonellosis, ya, itu 12-36 jam. Kemudian infeksi Clostridium perfringens 8-24 jam, rata-ratanya 12 jam. Sementara Campylobacter 2-3 hari, tetapi biasanya 7-10 hari. Kemudian infeksi Vibrio parahemolyticus. Ini 2-48 jam, rata-ratanya 12 jam. Infeksi Escherichia coli ya enteropatogenik ya, di mana tipe invasif ini 8-24 jam, rata-rata 11 jam, sementara enterotoksigenik itu 8-44 jam dengan rata-rata 26 jam. Sementara Bacillus cereus itu 8-16 jam, rata-rata 1,5-5 jam. Shigellosis atau Shigella ya, namanya ini 1-7 hari, biasanya kurang dari 4 hari. Kemudian Yersinia sinosis ya, 24-36 jam, dan Streptococcus pyogenes itu 1-3 hari. Nah, tadi golongan bakteri, kemudian yang kedua adalah golongan kapang. Kita nanti ke screen case yang kedua ya.